Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, saat itu kami sedang duduk bersama Umar. Maka, berkatalah Umar, siapakah di antara kalian yang ingat betul terhadap sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan fitnah? Maka aku pun menjawab, akulah orangnya. Lalu Umar berkata, sungguh engkau terhadap masalah ini termasuk orang yang pakar. Aku pun mengatakan permasalahan itu di hadapannya. Ketahuilah, fitnah yang menimpa seorang laki-laki terkait keluarga, harta, anak, atau tetangganya, dapat dielakkan dengan sholat, puasa, sedekah, dan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Umar pun lantas berkata, bukan itu yang aku maksudkan. Tapi fitnah yang menerpa umat Islam, yang dahsyatnya laksana gelombang di samudera. Maka Hudzaifah pun berkata, tenang saja, engkau tidak akan mengalami pedihnya fitnah itu, wahai Amirul Mukminin. Karena antara fitnah itu dan diri Anda, terdapat pintu yang tertutup, yang menghalangi. Umar bertanya, apakah pintu itu akan terbuka atau didobrak? Hudzaifah menjawab, pintu itu akan didobrak, secara paksa. Umar berkata, kalau gitu, untuk selamanya pintu itu tidak dapat ditutup kembali. Hadis ini riwayat dari Imam Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut ada isyarat yang jelas bahwa Umar bin Khattab merupakan penghalang bagi timbulnya fitnah yang akan bergejolak di tengah umat Islam. Karena itu, hanya dengan kematiannya lah, pintu berbagai fitnah akan terbuka, dan melanda umat Islam, laksana ombak di samudera yang tiada henti. Sebenarnya, Umar sendiri tahu akan hal ini, karena dia juga mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk lebih mengingatkan dirinya, dan para sahabat yang lain, maka dia menanyakannya. Dan pada akhirnya, pintu fitnah itu pun dibuka paksa pada tahun 23 Hijriyah. Umar bin Khattab ditikam dari belakang oleh budak fanatik Persia, Abu Lukluk. Peristiwa terbunuhnya Sayyidina Umar inilah yang kemudian menjadi pintu dari rentetan peristiwa tragis yang menimpa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, hingga terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali di padang Karbala. Dan bahkan, munculnya jaringan teroris Al-Qaeda, Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, Jamaah Islamiyah, JI, Jamaah Ansharud Daulah, JAD, Jamaah Ansarul Khilafah, JAK, Jamaah Ansarus Syariah, JAS, Negara Islam Indonesia, NII, Mujahidin Indonesia Timur, MIT, dan lain sebagainya. Rentetan peristiwa-peristiwa tragis yang diikuti dengan munculnya organisasi-organisasi teroris tersebut adalah fitnah besar bagi dunia umat Islam. Alih-alih menjaga martabat dan memperbesar Islam, keberadaan mereka justru membuat umat tersudut sebagai penganut agama teroris. Dan anehnya, mereka yang membunuh Utsman bin Affan, membunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh Sayyidina Husain bin Ali, mengaku sebagai yang benar atas nama Tuhan. Dan mereka yang melakukan bom bunuh diri, umat sesama muslim ditembaki. Para teroris yang melabeli dengan sebutan Islami, dan bahkan membunuh dengan tidak manusiawi, juga mengaku sebagai yang paling otentik membawa ajaran Nabi.